Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Saya membagikan kabar ini dalam nama Yesus, kabar yang baik ya. Allah mengasihi saudara dan Dia mau saudara menuai dari apa yang sudah saudara tabur, apalagi kalau saudara sudah menabur bertahun-tahun. Amin saudara. Sebagai anaknya yang Dia sudah tebus dengan darah Yesus, Allah mau shalom-shalomnya, keutuhannya dinyatakan lebih lagi ya. Nah, kita sedang berbicara dalam konteks bagaimana kita bisa menuai secara sistem kerajaan Allah, ya kan? Thank you Lord Jesus. Kita langsung saja ya. Kita langsung saja saudara ya. Kejadian 3 ayat 17-19 ini bicara mengenai Tuhan berbicara kepada Adam bagaimana manusia sudah jatuh ke dalam kutuk ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ini adalah kutukan waktu Adam jatuh. Jadi perhatikan di sini, ya kan? Karena tanah jadi terkutuk. Nah, ini sering diibaratkan tanah itu bicara mengenai hidup kita. Ya kan, hidup kita tuh jadi terkutuk. Ya kan, serba susah. Ya kan, bisnis kita juga susah. Pekerjaan kita kok susah, punya masalah di pekerjaan. Ya kan, usaha kita jadi susah. Ya, dengan bersusah payah. Ya, tanah jadi terkutuk di area kita berfungsi terkutuk nomor 1, kedua dengan susah payah. Ya kan, engkau akan cari rezeki susah payah. Cari rezeki dengan susah payah. Terus udah gitu, kiraku saudara, semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Semak duri dan rumput duri. Ada yang mengganggu. Semak dan duri itu kan mengganggu ya. Bisa menyakiti kita. Ya kan? Bisa sakit hati, kecewaan, ya kan? Hantaman, ya kan? Ancaman. Ya kan? Kalau orang bangkrut ya disita, kena gugat dan sebagainya ya. Semak duri itu akan dihasilkan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Ya, ini ada beberapa, ya kan, ada beberapa penyebab dari kesalahan Adam, kutukan itu. Ya kan, jadi stres, ya kan, jadi ada sesuatu yang kayak mau menghalangin, ada sesuatu yang harus dilawan terus sampai jadi berpeluh, ya kan. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menjadi kutuk. Amin. Waktu di atas salib dia mengatakan sudah selesai. Ya kan? Penyebab ini adalah dosa. Ya. Dosa itu dia sudah selesaikan, ya, darahnya sudah dicurahkan, dan akibat dari dosa, kutukan. Ya kan? Galatia 3:13, Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, juga termasuk dari kutukan, semua kutukan. Makanya haleluya, dia ditinggalkan seperti tonggak, ya kan, di bukit, Alkitab mengatakan. Ya kan? Kenapa? Karena orang yang disalib, ya kan, orang yang terkutuk adalah orang yang sudah dipermalukan, ditinggalkan seperti tonggak di bukit. Karena nggak mau tunduk sama Tuhan gitu loh. Nah, Adam sudah begitu, dan Yesus telah mati sebagai Adam yang pertama. Ya kan? Untuk menebus kesalahan Adam yang pertama. Dan dia adalah Adam kedua yang terakhir, yang sudah dia mati sebagai Adam yang pertama, dan dia memberikan kebenarannya kepada kita sebagai Adam kedua yang sudah taat mengenapi hukum Taurat, sehingga kelayakan dia, kebenaran dia diberikan kepada kita sebagai hadiah. Namanya anugerah kebenaran. Nah, karena anugerah kebenaran, kita sudah ditebus dari kutuk ini. Amin, kita sudah ditebus, ya kan? Nah, bekerja itu bukanlah satu kutukan, saudara. Ya kan? Kalau seseorang tidak lagi aktif bekerja, orang itu akan mengalami penurunan drastis. Karena bekerja itu sendiri bukanlah kutukan.
Yang menjadi kutukan ialah berpeluh, ya kan, ada duri, ada semak, ya kan, terus jadi cemas, ya, dengan susah payah. Nah, itu yang kutukannya. Bekerja sendiri berkarya bukanlah kutukan. Karena ada juga ayat yang lain di Perjanjian Baru mengatakan kita semua harus bekerja. Jangan ada yang tidak bekerja. Kenapa? Karena kita semua punya talenta. Oke, dari kita sekarang fokusnya bicara mengenai menuai. Jadi kita sudah tahu ada kutukannya Adam, ya kan? Ada yang melawan onak dan duri, tapi Yesus sudah menebus kita sepenuhnya. Ya kan? 2 Korintus 5 ayat 21, dia sudah menjadi dosa. Dia tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Sehingga kita diperlakukan seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa, malahan lebih baik karena dulu Adam belum jadi satu, ya kan, dengan Tuhan. Makanya bisa sempat hilang. Sekarang kita nggak bisa hilang lagi karena kita sudah jadi satu sama Yesus. Yesus adalah satu dengan Bapaknya. Amin, saudara. Haleluya. Saudara terima aja dengan iman ya. Haleluya. Karena ini bukan saya, ini bukan perkataan saya, ini firman-Nya, ya. Oke, kita sudah ditebus dari itu semua. Bentar ya, saudara, saya minum dulu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita tidak lagi beroperasi di bawah sistem Adam yang terkutuk? Karena dunia ini masih di bawah ilah dunia, masih di bawah sistem Adam yang terkutuk. Ya kan, segala di dunia ini berpusatkan pada kepentingan manusia, untuk manusia, oleh manusia. 666. 6 adalah angka manusia. Ya. Itu sebabnya manusia jatuh karena kutukan ini, ya. Tapi puji Tuhan kan kita sudah ditebus. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di sini, saudara, Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, ya kan, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi kita harus tahu di dunia ini pakai sistem, ya kan, menabur dan menuai. Dan oleh sebab itu kita beroperasi dalam kerajaan Allah pun dikatakan kerajaan Allah itu seperti orang menabur benih, ya kan. Jadi karena walaupun kita sudah ditebus, karena ini semua sistemnya sudah berubah, ya kan. Di kerajaan Allah kita sistemnya ada, tapi kita sudah berpindah legalitas. Kita nggak lagi di bawah ilah dunia ini, ya kan. Kita sudah berada di dalam kerajaan Allah dan ada musim menabur dan menuai. Banyak orang tidak mengerti di dunia, banyak orang tidak mengerti bahwa selama bumi masih ada, sistem menabur dan menuai. Orang tidak mengerti. Beberapa orang tahu mengenai karma, taunya yang jahat, yang tidak baik, ya, atau yang baik juga, tapi menurut semuanya berpusatkan pada manusia. Tapi kalau sekarang kita yang sudah diboyong ke dalam kerajaan putranya yang dikasihinya, itu Kolose 1 ya, ayat 13, kita sudah dalam kerajaan putranya, Yesus, dan dia sebagai raja di atas segala raja, kita raja. Sekarang kita beroperasi menurut sistem kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah seperti orang menabur benih. Dan kerajaan Allah itu bukanlah cuma perkataan, tapi kuasa. Ada kuasa di mana berdasarkan kuasa ini kita bisa beroperasi supaya kita nggak lagi beroperasi di bawah sistem Adam yang sudah jatuh. Kita lihat di sini ya. Tadi kita sudah baca ya dari Kejadian. Sekarang kita lihat dari Yesaya 55. Ini ada hubungannya tadi dengan Kejadian yang kita baca, ya kan, bagaimana kamu akan urusan dengan semak duri, ya. Tapi kita sudah ditebus. Nah, sekarang kita lihat di sini Yesaya 55 ayat 13. Sebagai ganti semak duri. Amin. Jadi ada hubungannya. Tadi bilang kamu nanti tanah akan mengeluarkan semak duri, onak duri. Sekarang dikatakan sebagai ganti semak duri. Wow, kita nggak usah lagi
mengalami hal-hal baik, keberhasilan, bisnis, keuangan, pekerjaan, itu dengan sistemnya Adam. Kita nggak usah urusan dengan semak duri. Nah ini dikatakan, karena Yesus sudah pakai mahkota duri. Amin. Ingat, Yesus pakai mahkota duri. Allah itu pekerjaannya lengkap. Dia paling bijaksana. Dia Alfa dan Omega. Dia selalu selesaikan apa yang dia sudah mulai. Dia kalau kerja tuh tidak separuh-separuh, saudara. Amin. Dia tahu, ya kan, apa efek dari kejatuhannya Adam. Amin. Nomor satu, kehilangan kemuliaan, kehilangan jati diri, ya kan. Terus salah satunya ialah stres. Amin. Untuk dapat keberhasilan tuh stres. Makanya Yesus tanggung itu semua. Dia jadi kutuk, ya kan? Kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat, itu Galatia 3:13, dan dia juga sudah pakai mahkota duri. Amin, saudara. Dan itu berpeluh, dia pernah berpeluh sampai bercampur darah. Sehingga waktu dia berpeluh bercampur darah, saudara, darahnya menetes ke bumi. Saudara sudah ditebus. Apapun panggilan saudara, bidang saudara, ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada kemakmuran yang adalah warisan saudara karena Yesus. Dan itu adalah untuk tujuannya dia. Amin. Saudara nggak usah kejar sebagai jati diri, gengsi, tidak perlu. Karena saudara sudah dihormatin. Dengan saudara terima Yesus, saudara mulai dengan kerendahan hati. Saudara sudah dikasih kehormatan sebagai imam dan raja. Saudara tidak perlu mengalami dulu, kejar dulu keberhasilan supaya saudara dihormatin. Tidak perlu. Itu sudah ada di dalam warisan saudara. Karena Yesus, saudara sudah dapat kehormatan dari Tuhan. Itu lebih penting, nanti akan ada kehormatan waktu itu dinyatakan dari manusia, betul? Dari Tuhan dan dari manusia, tapi saudara sudah dapat nomor satu dari Tuhan. Amin, saudara, dan itu kekal. Amin. Oke. Jadi Yesus pakai mahkota duri. Nah, di sini dikatakan, ya kan, sebagai ganti semak duri. Haleluya. Karena Yesus akan tumbuh pohon sanobar, sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Wow, itu dikatakan weeping may endure for a night, ya, ada duka cita waktu malam, tapi joy come in the morning, ada sukacita waktu Yesus bangkit. Haleluya, tidak lagi semak duri bagian saudara dan saya. Kita nggak perlu stres, pakai lagi itu, crown of thorn, pakai lagi itu mahkota duri, tidak perlu. Amin, saudara. Nah, ini ayat ke-13. Bagaimana penerapannya? Karena tadi kita lihat, ya kan, kerajaan Allah seperti menabur benih. Ya kan? Jadi sekarang ini, haleluya, kenapa ada sistem, ya kan, perpuluhan? Kenapa di luar perpuluhan ada lagi sistem menabur di luar perpuluhan? Kalau perpuluhan itu, janji perpuluhan itu beda dengan janji menabur benih. Ada orang yang kemudian menyamaratakan, yang penting memberi semua milik Tuhan, milik saya. Hey, firman Tuhan tidak mengajar begitu, cuman asal memberi. Ya kan? Firman Tuhan mengajar kita supaya kita efektif. Ini semua ada di firman-Nya. Supaya kita tidak lagi beroperasi separuh-separuh. Ya, cuman tahu sekedarnya, cuman asal-asal memberi ke gereja pada pelayanan. Ya kan? Begitu-begitu aja. Ya kan? Kemakmurannya seperti kemakmuran orang dunia, cuma keuangan. Mari kita lihat firman-Nya. Amin, sebagai patokan supaya kita bisa beroperasi lebih. Ya kan? Kita nggak usah urusan dengan semak duri, karena itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan kita bisa mengalami terus yang terbaik. Ya, kita lihat di sini gimana semak dan duri. Kita lihat kalau sudah baca di Yesaya 55 dari ayat yang pertama, ya kan? Saya bacakan, sudah. Ya kan? Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, amin, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi Tuhan di sini dikatakan kamu yang gak punya uang. Kalau ada di antara saudara pengen lebih lagi meningkat,
Ya kan, pengen lebih lagi makmur, dan kita harus mau rela, saudara. Kenapa? Karena ini bukan soal kita. Bukan soal kita banyak uang, ada tujuannya Tuhan. Karena segala emas dan perak punya Dia. Tapi sekarang kenapa iblis merajalela? Karena Allah tidak mau. Allah mau kita bangkit sebagai anak-anak Dia, sebagai putra-putranya, sebagai raja-raja di bawah sang raja, untuk kita berkuasa dan kita beroperasi sehingga emas dan perak tidak lagi dikuasai si jahat. Harusnya ada yang kita bisa terima, harusnya kita dapat dari si jahat untuk dipakai untuk tujuannya Dia. Amin. Supaya menyatakan kebaikan Allah, nanti kita lihat, ya kan, kemuliaan Dia. Jadi di sini katakan undang untuk orang yang nggak punya uang. Amin. Thank you Jesus. Dan saudara jangan mengukur diri saudara dari apa yang saudara punya. Nanti saudara pikir saudara sudah oke, saudara nggak terbuka. Ya kan, itu membatasi Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara mengukur diri saudara dari hanya apa yang saudara punya. Amin. Tapi kalau saudara mau lebih terbuka, ya kan, saudara akan lebih lagi mengalami, ya. Jadi di sini dikatakan kenapa dispesifik secara khusus kamu yang nggak punya uang. Karena kadang-kadang ada orang, iblis melalui orang-orang suka memutarbalikan kebenaran, seolah-olah segala sesuatu yang dirohanikan gitu loh. Uang itu nggak penting. Yang penting kita berjalan dalam kasih. Uang itu nggak penting. Tapi Yesus nggak bilang begitu. Waktu Dia menegur orang Farisi, Dia bilang, kamu itu harusnya prioritaskan kasih, keadilan Allah, kemurahan. Ya kan, mengasihin, ya kan, tahu keadilan Allah, ya kan, rahmat Allah, kamu perlu lebih, itu harus jadi prioritas, Dia bilang. Tapi yang satu dilakukan, yang lain jangan dilalaikan, Dia bilang, jangan diabaikan. Yesus tidak menegur orang Farisi karena mereka mementingkan perpuluhan. Yesus menegur mereka karena prioritas mereka. Makanya jangan izinkan agamawi membuat firman Tuhan hilang kuasanya, sehingga gereja mau dibikin miskin terus, sehingga tidak efektif. Saudara sudah menabur, ada yang sudah diantara saudara menabur bertahun-tahun, tapi kok sama terus. Ini kan harusnya kita punya lebih lagi dari cukup. Amin, saudara. Jadi secara spesifik kamu terbuka, ya. Kamu bukan lagi tidak punya uang atau punya pas-pasan atau cuma terbatas. Kamu perlu lebih mengerti sistem ini, ya kan? Terus Alkitab juga mengatakan di ayat lain, Roh Tuhan ada padaku, Tuhan Yesus bilang, mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin loh. Ya kan? Kalau Alkitab bahasa Indonesia bilangin kepada orang yang sengsara. Kalau bahasa Inggrisnya bilangnya orang yang miskin. Di mata Tuhan, manusia tuh udah jatuh miskin, udah terpuruk, saudara. Karena dulu semuanya manusia tuh dipercayakan bumi loh. Semuanya manusia dipercayakan, saudara. Bahkan emas di situ ada, nggak usah gali-gali, saudara. Amin. Air keluar sendiri dari tanah. Binatang tinggal kita perintah. Dulu manusia beroperasi ngomong seperti Tuhan. Sekarang enggak. Urusan semak duri harus berpeluh. Kalau dulu beroperasi bicara baru ngelihat, bicara ngelihat. Nah sekarang sekarang kita sudah dalam sistem kerajaan Allah, semua itu ada hubungannya, ya. Jadi kita fokus di sini aja. Jadi kita tahu sekarang semak dan duri itu akan bisa digantikan. Kita nggak usah stres terus-menerus, nggak usah berselisih, nggak usah bingung, ya. Ya, jadi sini katakan kamu harus minum, ya kan? Kamu makan, terima gandum tanpa uang, makan, ya kan? Tuhan Yesus bilang, tubuhku, firman Kristus, firman penebusan Dia adalah makanan, benar-benar makanan. Darahku, pengampunan Dia. Bagaimana kita sudah diampuni, berapa banyak, berapa lama. Ya kan, ayat-ayat itu adalah benar-benar minuman, Tuhan Yesus bilang. Ya kan? Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Firman Tuhan juga mengatakan kita minum firman itu seperti susu. Amin, saudara. Susu, mungkin pengertian kita masih seperti bayi, tapi kita terus tetap lihat lagi, minta tolong Tuhan bekerja dalam diri kita. Ya kan? Seperti susu, ya kan? Tanpa campuran, yang murni, nggak campuran sama tradisi, opini orang, kejadian, pengalaman orang, itu nggak murni. Tapi kita minta firman-Nya terangi kita yang sebenarnya, ya, kesampingan seluruh kejadian, opini yang tidak sesuai.
Amin, saudara, itu yang murni. Anggur, ya kan, pengampunan, perjamuan kudus, ya kan, pengurapan. Terus, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ya kan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ya kan? Jadi, buka hati, ya kan? Buka hati, mau terima, ya kan? Renungkan. Berarti kalau kita makan itu kita kunyah. Kita renungkan. Terus sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Tidak dikatakan yang lain, tapi kamu akan hidup. Hidupnya Allah. Makanya surga itu tempat yang dahsyat karena ada sumber hidup Allah sendiri. Hidupnya semuanya luar biasa. Amin, saudara. Dan dia sudah kasih hidupnya itu ke kita. Makanya Yesus berdoa di atas bumi seperti di dalam surga. Kenapa? Karena hidupnya akan mengusir maut dalam hidup kita, dari jiwa kita, ya kan, mentalitas miskin, roh kemiskinan, roh yatim, materialistis, mementingkan diri sendiri, cinta uang, berhala, itu semua waktu kita izinkan hidupnya lebih lagi di dalam diri kita menguasai jiwa kita, itu bisa diusir, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Itu yang Yesus bilang, di atas bumi seperti di dalam surga. Amin, saudara. Dengarkanlah maka kamu akan memakan yang baik, ya kan? Oh, ini maaf, saya ulangin lagi. Aku hendak mengingat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Apa yang Tuhan janjikan kepada Daud? Dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus ada di bawah garis keturunannya Daud. Daud adalah keturunannya Abraham. Nah, kita seperti kita disebut keturunan Abraham. Kenapa kita langsung? Karena perjanjian kita tuh tidak sama dengan Daud. Ya kan, Daud di bawah perjanjian hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia seperti Abraham. Cuman Abraham belum lahir baru, kita sudah lahir baru. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Nah, ini bicara mengenai Yesus. Amin, saudara. Dia bicara kemudian mengenai Yesus karena ini profetik, bicara mengenai Yesus. Ya kan? Thank you, Lord Jesus. Karena Daud kan gak memerintah suku-suku bangsa kan? Yesus. Ya kan, dengan kemenangan dia, seluruh dunia ini segala milik Tuhan sekarang jadi otoritasnya dikasih ke Yesus. Nah, kita yang sudah lahir baru, kita adalah bagian dari dia sebagai raja-raja yang harusnya dan imam yang harus berfungsi menerapkan kemenangan Yesus. Amin, saudara. Thank you. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Jadi Yesus sudah bangkit, ya kan? Waktu dia lebih lagi ditinggikan melalui kita, melalui tubuh Kristus. Lebih lagi bangsa-bangsa akan datang kepada dia melalui terang Tuhan yang terbit lagi, lebih lagi bersinar atas kita. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Karena Yesus sudah diagungkan dan kita ikut ditinggikan bersama dia waktu dia bangkit. Ya kan? Nah, kalau ini bicara mengenai waktu orang belum terima Yesus. Carilah Tuhan selama ia berkenan, ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, ini sudah digenapin. Sekarang Tuhan sudah terus dekat sama kita. Kita nggak usah cari-cari. Kita seperti kita belum diketemukan. Dia sudah dekat sama kita. Ini sudah digenapi karena Yesus, ya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Nah, jiwa kita yang dulu fasik sebelum kenal Tuhan, kita harus mau meninggalkan rancangan kita sendiri, jalan kita sendiri. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini sudah digenapi dalam Yesus. Kita, manusia lama kita bisa perbarui jiwa kita, perbarui pikiran kita, oke? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Nah, tunggu dulu. Ya kan? Tadi kita sudah baca bagaimana rancangan Tuhan, ya kan, lebih tinggi, jalannya Dia lebih tinggi, dan jiwa kita, pikiran, cara pikir kita, cara kita mengelola keuangan kita, cara kita memandang uang, memandang bisnis kita, pekerjaan kita harus izinkan firman-Nya yang adalah jembatan. Dia bilang kan, ya kan? Nanti kita baca di ayat 11. Firman-Ku itu seperti jembatan. Jadi bagaimana kita bisa memperbarui pikiran kita supaya kita ngerti firman-Nya adalah jembatan. Karena Yesus itu jalan. Yesus itu jalan. Melalui Yesus kita bisa meningkat. Melalui Yesus, melalui apa yang Yesus sudah lakukan. Karena Dia hikmat kita, kebenaran kita. Kita sudah lahir baru. Kita bisa mengerti rancangan Tuhan, kita bisa mengerti jalannya. Dan firman-Nya, firman Kristus. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Tuhan sudah memberikan jalannya sama kita. Makanya Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sampai kepada Bapa. Allah adalah Jehovah Jireh. Allah adalah El Shaddai. Allah yang lebih dari cukup. Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan berlimpah. Kita bisa punya akses ke Dia sekarang. Karena Yesus jalan kebenaran kepada hidupnya Allah. Kepada Allah sendiri. Amin. Dan firman Kristus, firman yang menyatakan penebusan Yesus, itu adalah jembatan untuk kita bisa mengerti. Karena di sini katakan, waktu Dia ngomong, tingginya jalanku dari jalanmu, seperti tingginya rancanganku dari rancanganmu, seperti bumi, ya kan, saking jauhnya seperti seperti bumi dengan langit, saking beda sekali. Manusia sudah jatuh tuh di mata Allah tuh slow sekali, lamban sekali. Kalau dulu manusia berfungsi seperti Allah, wah, begitu Dia bicara jadi. Sekarang yang sudah jatuh jadi rumit, tapi Tuhan sudah pulihkan, ya. Jadi dikatakan di sini, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ya kan? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ingat tadi kita baca ayat 13 kan? Bagaimana sebagai ganti semak duri. Ini ada hubungannya. Ya kan? Untuk kita tidak lagi beroperasi pakai sistemnya Adam, kita harus izinkan firman-Nya sebagai jembatan memperbarui jiwa kita yang dulu fasik, yang berpusatkan pada kekuatan manusia. Kita harus izinkan itu memperbarui. Ya kan? Di sini nanti kita balik situ, ya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Kadang manusia itu diibaratkan sebagai pohon. Ya, waktu kita izinkan firman-Nya mengubahkan kita, akan ada efeknya, akan ada manifestasi dalam hidup kita. Dikatakan, dan sebagai ganti semak duri. Kita nggak lagi beroperasi di dalam sistem Adam yang sudah jatuh, yang selalu urusannya sama semak duri. Kami sudah stres, berselisih, kecewa, bangkrut, amin, rumah disita, dan sebagainya. Masuk pengadilan, keluar masuk pengadilan. Ya kan, kita sudah ditebus, tapi di sini dikatakan firman-Ku. Ya kan, firman-Ku. Ini Yesus adalah firman Allah yang hidup, tapi firman-Ku dikatakan di sini seperti hujan dan salju turun dari langit. Amin, saudara. Seperti hujan dan salju turun dari langit. Ya kan? Itu tidak kembali ke situ, ya kan? Melainkan mengairi bumi. Ada efeknya. Waktu kita izinkan firman-Nya, ya kan, memperbarui kita, memperbarui cara pandang kita, ya kan, cara kita mengelola keuangan, kenapa kita perlu menabur, bagaimana kita menuai, ya kan, kita mulai memperbarui pikiran kita mau berubah, mau lebih lagi memberikan firman-Nya sebagai yang utama, memprioritaskan Tuhan Yesus sebagai yang utama. Itu tidak akan sia-sia. Waktu kita kembalikan, kita renungkan, ya kan, Dia sudah kirim Yesus, Dia sudah kirim firman yang hidup, Dia sudah kirim benihnya, benih firman.
benih kasih karunia, anugerah kebenaran. Waktu kita renungkan, kita nanam dulu di dalam diri kita. Kita kembalikan ke Dia. Kita setelah kita tanam, kita renungkan, kita perkatakan. Amin, kita mengakuin. Ya kan? Itu tidak akan sia-sia. Tidak akan kembali sia-sia. Akan ada efeknya. Membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kita mulai bisa melihat diri kita seperti seharusnya sebagai ciptaan baru yang adalah raja, orang benar, imam, diberkati anak Allah. Bapak kita adalah El Shaddai. Amin. Kita mulai melihat diri kita beda. Kita mulai bisa melihat uang sebagai mana seharusnya. Bahwa uang bukanlah Tuhan kita. Bukan uang yang memelihara hidup kita, walaupun kita tiap hari pakai uang. Amin, saudara. Di surga nggak ada uang. Amin. Sistem kerajaan Allah tidak dikuasai oleh uang. Amin. Uang itu adalah benih. Uang adalah juga roti. Bisa, tapi yang memberi kita kuasa memperoleh uang itu bukan sekolah, pekerjaan, bisnis, pelayanan, bukan. Dia yang memberi kita kuasa memperoleh kekayaan. Amin. Untuk meneguhkan perjanjiannya. Itu Ulangan 8 ayat 18. Jangan kau lupa. Ya kan? Janganlah engkau lupa. Ya kan? Pada Tuhan Allahmu. Sebab Dia yang memberi kamu kuasa memperoleh kekayaan. Untuk meneguhkan perjanjiannya. Amin. Bukan untuk maunya kita. Tujuannya kita, supaya nama keluarga kita jadi keren di mata orang. Nggak usah khawatir. Kalau kita pakai tujuannya Dia, kita ikut dimuliakan bersama Dia. Waktu Tuhan Yesus ditinggikan, keluarga kita juga ikut, saudara. Anak cucu kita juga. Kita nggak usah cari sendiri. Amin. Jadi kita lihat di sini, thank you Lord Jesus. Firman itu yang kita tabur, kita percaya, kita tekunin. Kita kemudian tabur dalam diri kita dulu. Kita renungkan kembali, kita perkatakan, kita balikan ke Dia. Akan menghasilkan 2 hal. Yaitu apa dia bilang? Benih kepada penabur, roti kepada orang yang mau makan. Jadi kalau kita mau keluar dari pola pikir kemiskinan, orang yang pola pikir kemiskinan lebih sering pikir mengenai kebutuhan. Saya belum diberkatin, kebutuhan. Terus selalu berharap orang lain untuk bantu. Karena saya masih kurang. Orang lain harusnya bantu saya. Nah, saudara, jangan keliru ya. Tuhan bisa pakai orang. Amin. Kita harusnya saling bantu seturut pimpinan Tuhan. Tapi ingat, yang menolong kita, kalau kita mau bertekun, sehingga kita bisa melihat diri kita yang sebenarnya, karena itu akan menghasilkan apa? Benih kepada penabur dan roti. Jadi, haleluya. Kita jangan fokus di uangnya dulu. Kalau kita mau lebih lagi belajar mengenai menuai, kita jangan fokus di uangnya dulu. Karena itu bukan akarnya. Akarnya ialah kita sudah ditebus dari sistemnya kerajaan dunia ini yang sudah jatuh, sistemnya Adam. Kita sudah dalam kerajaan Allah dan kita bisa beroperasi di dalam sistem yang baru ini dengan kita melihat firman-Nya. Kita melihat firman-Nya dan waktu kita kembalikan itu akan menghasilkan benih untuk penabur dan roti. Amin, saudara. Nah, saya akan sambung di yang berikutnya ya. Saya akan sambung, saudara terus menyimak, saudara terus belajar, saudara akan mengalami terus-menerus peningkatan, ya kan kita semua bisa lebih lagi bagi kemuliaan Dia. Karena harusnya tidak berat, amin, harusnya kita nggak usah stres. Tuhan memberkati. God bless.